Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 333662334. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview materi-materi selama setelah UTS sampai dengan UAS. Alat pekerjaan pondasi. Yang pertama itu ada drop hammer. Drop hammer itu adalah sebuah palu berat yang diletakkan pada ketinggian tertentu di atas tiang. Palu tersebut kemudian dilepaskan dan jatuh mengenai tiang. Pada pekerjaan tiang dipasang topi atau cap shock absorber untuk menghindari tiang rusak akibat tumbukan hammer. Cap ini biasanya terbuat dari kayu. Yang kedua itu ada single acting hammer. Pemukul hammer diangkat ke atas dengan tenaga uap sampai mencapai tinggi jatuh tertentu. Kemudian penumbuk hammer tersebut jatuh bebas menimpa kepala tiang pancang. Jadi di sini tenaga uap hanya dipergunakan untuk mengangkat hammer saja. Yaitu ada double acting hammer. Penumbuk hammer diangkat ke atas dengan tenaga uap sampai mencapai tinggi jatuh tertentu. Kemudian penumbuk tersebut diletakkan ke bawah dengan tenaga uap palu. Jadi di sini hammer jatuh dengan kecepatan lebih besar daripada single acting hammer maupun drop hammer. Nah, habis itu ada different hammer. Different hammer ini memiliki ruang tekanan piston bagian atas dan bawah. Energi diperoleh dari hasil perbedaan tekanan dari dua ruang itu. Prinsip kerjanya hampir sama dengan single acting. Hanya frekuensi pukulannya menerus seperti double acting hammer. Terus ada diesel hammer, yaitu jenis yang terdiri dari hammer dengan penyetak diesel dengan sumber energi dari berat sendiri dan tekanan udara, serta akibat pembakaran bahan bakar diesel. Menurut konstruksi, jenis penggerakan diesel ini dapat juga diputar atau dimiringkan dengan lengan. Hubungan berat penumbuk hammer dengan berat tiang pancang itu rumusnya B sama dengan 0,5 P ditambah 600 kg. Peralatan pemecah batu atau stone crusher. Stone crusher sendiri itu adalah perancang atau perangkat alat pemecah batu untuk menghasilkan atau pecahan berukuran kecil atau agregat. Jenis stone crusher di bawah ini sebagai berikut. Ada jaw crusher, yaitu pemecah batu tipe jaw atau jaw crusher, mempunyai bagian atau komponen pemecahnya berbentuk rahang atau jaw, terdiri dari pelat rahang tetap atau fixed stinnery, jaw, dan pelat rahang penggerak atau swing movable. Jaw crusher digunakan untuk mengurangi besar butiran pada tingkat pertama untuk kemudian dipecah lebih lanjut oleh crusher lainnya. Itu ada cone crusher. Itu selain sebagai crusher sekunder, cone crusher juga dapat digunakan untuk pasir dan kerikil serta material yang memiliki butir asal sebelum dipecah 20-25 cm, di mana tidak memerlukan lagi crusher primer. Hammer mill crusher itu hammer mill digunakan untuk batu kapur berkualitas tinggi dengan kadar absorbsif kurang dari 5%, menghasilkan jumlah besar material halus. Bagian stone crusher itu 1 hopper, 2 vibration feeder, 3 jaw crusher, 4 conveyor, 5 impact crusher, ke-6 itu ada cone crusher, ke-7 ada vibration screen, generator crusher, roll crusher, hammer mill, sand washing machine. Selanjutnya itu alat berat pekerjaan beton, yaitu ada pertama batching plant, di mana batching plant ini digunakan untuk memproduksi beton dalam skala besar agar kualitas kinerja dan kualitasnya produksi dapat dijaga dengan baik sesuai standar yang ditetapkan. Sistem pencampurannya ada 2, yaitu dry mix dan wet mix, sehingga bagiannya yaitu semen silo, belt conveyor, bin storage bin, timbangan, dosing pump, tempat penampungan air. Selanjutnya ada batcher equipment. Itu adalah peralatan penakar bahan beton sebelum membuat adukan. Bahan atau material beton harus ditakar agar sesuai dengan rencana campuran beton yang diminta. Selanjutnya ada concrete mixer, yaitu jenisnya ada 3, diantara truck mixer, tilting drum mixer, dan paving mixer. Di sini mixer ini berupa kendaraan yang biasanya dikenal sebagai ready mix yang memiliki drum pencampur atau kapasitas 3,0 meter kubik sampai dengan 6,0 meter kubik
Tilting drum mixer terdiri dari sebuah drum yang berfungsi untuk menampung mengaduk bahan-bahan beton dengan cara berputar. Drum akan mengeluarkan adukan beton dengan dimiringin atau di kemiringan mencapai 50% sampai 60% di bawah. Kapasitas alat ini dimulai dari 3,5 S sampai dengan 16 S. Selanjutnya ada paving mixer, itu digunakan untuk mencampur beton pada pembuatan jalan raya dan runway landasan pesawat udara. Alat ini ditarik crawler traktor yang bergerak sepanjang jalan yang akan dicor, atau di paving mixer dibuat dalam berbagai ukuran standar seperti 27E dan 34E drum tunggal serta 16E dan 34E drum ganda. Selanjutnya itu ada concrete bucket pump. Concrete bucket dan concrete pump. Nah, concrete bucket itu adalah salah satu tempat pengangkutan beton dari truk mixer konkrit sampai ke tempat pengecoran. Selain dilakukan pengetesan selam dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka beton dari truk mixer konkrit dituangkan ke dalam concrete bucket. Kemudian pengangkatan dilakukan dengan bantuan tower crane. Selanjutnya ada concrete pump, merupakan jenis truk dan alat angkut material jadi yang memiliki kelengkapan berupa lengan atau boom dan pompa untuk memberikan tekanan atau dorongan agar campuran material beton bisa sampai pada tempat yang sulit dijangkau. Selanjutnya itu alat berat pekerjaan aspal, di mana itu ada beberapa alat. Yang pertama aspal mixing plant, yang dimana alat ini adalah seperangkat peralatan mekanik dan elektronik di mana agregat dipanaskan, dikeringkan, dan dicampur dengan aspal untuk menghasilkan campuran aspal yang panas yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut hot mix atau last ton. AMP dapat terletak di lokasi permanen atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada 3 jenis AMP, yaitu AMP jenis takaran, AMP jenis drum pencampuran, dan AMP jenis penerus. Selanjutnya ada aspal distributor. Aspal distributor ini adalah alat berat yang berfungsi untuk mendistribusikan aspal sampai dengan terhampar pada lokasi pemasangan di jalan yang sedang dilakukan. Perkerasan aspal di distributor digunakan untuk penyemprotan aspal untuk lapisan prime coat dan tack coat. Prime coat, lapisan resap pengikat, merupakan lapisan tipis aspal cair dan diletakkan pada permukaan lapis pondasi bawah dan lapis pondasi atas. Selanjutnya ada interaktif dan selanjutnya ada aspal finisher, yaitu alat untuk menghamparkan campuran aspal hot mix yang dihasilkan dari alat produksi aspal, yaitu aspal mixing plant pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Aspal finisher adalah peralatan bermesin untuk menghamparkan campuran aspal panas di atas permukaan badan jalan sesuai dengan lebar dan tinggi ketebalan hamparan yang direncanakan. Selanjutnya ada alat berat konstruksi gedung. Kren pada industri konstruksi bangunan digunakan untuk memindahkan material bangunan atau memasang peralatan berat di atas ketinggian tertentu. Nah, kren ini ada 2, di mana ada mobile crane, dan tower crane. Nah, mobile crane ini adalah alat pengangkat yang pada umumnya dilengkapi dengan drum tali baja, tali dengan rantai yang dapat digunakan untuk mengangkat dan menurunkan material secara vertikal dan memindahkannya secara horizontal. Kelebihan mobile crane ini salah satunya adalah dapat berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan cepat dan pada jarak yang cukup jauh. Nah, mobile crane ini ada beberapa jenis, diantaranya ada 5. Kalian bisa baca aja yang ada di infografisnya. Selanjutnya itu ada tower crane. Nah, tower crane ini adalah salah satu alat bantu yang ada hubungannya dengan akses bahan dan material konstruksi dalam suatu proyek. Apabila dijabarkan lebih lanjut, fungsinya lebih dekat terhadap alat mobilisasi vertikal horizontal yang sangat membantu di dalam pelaksanaan pekerjaan struktur. Bagian tower crane itu ada 9, di mana ada jeep, counter jeep, hoist, cabin, moist section, base section, slewing, tower top, collar pram. Nah, jenis-jenis tower itu ada 4. Yang pertama ada sub-supporting static, support static, traveling tower, dan climbing tower. Selanjutnya ada biaya alat berat, di mana hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan atau pemilihan serta pemakaian alat berat adalah beberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Untuk biaya dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli peralatan, owning cost, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan peralatan tersebut seperti operating cost. Dengan mengetahui biaya pemilikan owning cost serta biaya operasi operating cost akan dapat membantu mengetahui beberapa keuntungan yang bisa memperoleh setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.
Yang pertama itu ada owning cost, di mana owning cost adalah biaya kepemilikan alat yang harus diperhitungkan selama alat yang bersangkutan dioperasikan. Apabila alat tersebut milik sendiri, biaya ini harus diperhitungkan karena alat semakin lama akan berkurang hasil produksinya. Bahkan pada waktu tertentu alat sudah tidak dapat berproduksi lagi atau disebut depresiasi. Nilai depresiasi ditentukan oleh harga beli alat waktu datang, perkiraan umur ekonomis alat, nilai residu, nilai reproduksi alat. Untuk menghitung nilai owning cost, di samping menentukan nilai depresiasi juga harus diperhitungkan suku bunga, pajak, asuransi, dan biaya penyimpangan. Nah, selanjutnya ada operating cost, di mana operating cost ini adalah biaya operasi alat yang dikeluarkan selama alat digunakan, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama bahan bakar, minyak pelumas dan minyak hidrolis, penggantian ban, perbaikan dan pemeliharaan, penggantian suku cadang, dan gaji operator. Selanjutnya ada biaya sewa, yang dimana Kementerian Pekerjaan Umum atau PUPR mengeluarkan peraturan tentang jenis dan tata cara penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum yang menyangkut juga besar nilai sewa alat-alat berat dipengaruhi oleh umur ekonomis alat dan penetapan tarif sewa sesuai umur alat yang bersangkutan. Di infografis ini terdapat daftar faktor-faktor penggali penggunaan peralatan per jam. Bisa dibaca di infografisnya. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.